kemudian dari tempat, kemudian item-item mana yang akan dipilih. Nah, sekali lagi juga akan ditentukan sampelnya kan berdasarkan tingkat materialitas atau berdasarkan penilaian risiko yang sudah dilakukan oleh auditor di awal, gitu ya. Nah, jadi semuanya itu dijabarkan di dalam ini ya, audit planning gitu loh. Nah, jadi tujuannya apa ya? Tujuannya itu adalah untuk meminimize gitu ya masalah-masalah yang timbul pada saat stok opnam. Memang secara teori gitu ya, idealnya gitu ya, secara ideal memang harusnya stok opnam itu dilakukan tanpa kita memberitahu dulu ke klien atau perusahaan. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menghindari supaya tidak terjadi transfer barang gitu ya. Contoh misalnya gini, di Jakarta itu gudangnya ada di 2 tempat gitu ya, di A, di B gitu ya, di jalan A, di jalan B. Nah, kalau auditor sudah kasih tahu dulu ke klien, ke perusahaan bahwa saya akan melakukan stok opnam gudang A, tetapi gudang B tidak. Misalnya gitu ya. Nah, maka apa yang terjadi dalam hal ini klien mempunyai kesempatan gitu ya, memiliki waktu atau mempunyai kesempatan untuk pindah-pindahin barang gitu loh. Jadi contoh misalnya, kalau auditor memutuskan akan melakukan stok opnam di gudang A, ya, kemudian ada kekurangan barang di gudang A, misalnya ada selisih dan lain sebagainya, maka akan ditutupi gitu loh. Sebagian barangnya diambil dari gudang B ke gudang A. Jelas nggak maksud saya? Ya, nah jadi itu bisa terjadi gitu loh seperti itu, gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara ideal ya, kita bisa meminimalisasi tidak terjadi seperti itu ya. Tetapi konsekuensinya adalah apa? Kalau kita tidak memberitahu lebih awal mengenai jadwal stok opnam kita, takutnya akan mengganggu jadwal rutinitas klien gitu loh. Kan kita juga tidak bisa tiba-tiba datang gitu ya, datang langsung ke gudang klien gitu ya tanpa informasi dulu dan lain sebagainya. Mereka tidak siap, akhirnya apa? Stok opnam tidak bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Dalam praktek kadang ada hal-hal yang perlu penyesuaian gitu loh. Ya, ada hal-hal yang perlu penyesuaian. Jadi makanya auditor di awal dia akan menilai dulu risikonya. Dan auditor tahu bisa ada kemungkinan transfer barang, ya. Tetapi auditor mungkin akan memilih barang-barang tertentu, barang-barang sampel yang dia sudah tahu gitu ya, di gudang A ada, di gudang B ada. Halo. Mungkin bisa di-mute dulu ya. Molan, halo. Oh iya. Bisa di-mute dulu ya. Oke. Iya, jadi artinya apa? Artinya auditor dalam hal ini dia bisa meminimalisasi gitu ya dengan cara apa ya? Itu tadi dia melakukan planning ya. Audit planning ya terhadap rencana stok opnam gitu ya. Jadi supaya meminimalisasi kejadian-kejadian ya yang bisa timbul gitu loh ya. Oke, lanjut. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Febiani. Dia ingin bertanya jika pada saat pengecekan fiskal klien saat memproduksi produk terjadi hal yang mencurigakan, apa yang harus dilakukan sang auditor? Berhenti mengaudit atau mencari bukti sebanyaknya? Menurut saya yang dilakukan oleh auditor melakukan pengecekan ulang kembali dari tahap-tahap yang sebelumnya untuk mencari kesalahan atau mengkoleksi gitu, Bu. Maksudnya gimana? Ini kok pada saat pengecekan fisik kali ya maksudnya ya, bukan fiskal ya? Pengecekan Ya, Novi, betul ya? Maksudnya fisik kali ya, bukan fiskal ya?
Iya Bu, maaf Bu. Jadi pada saat pengecekan fisik klien saat memproduksi produk terjadi hal yang mencurigakan, apa yang harus dilakukan bukan sang auditor, oleh auditor kali ya. Jadi tolong menggunakan bahasanya itu bahasa akademis ya, kalimatnya adalah kalimat aktif gitu ya. Jangan menggunakan sang-sang gitu ya. Gini, maksudnya contohnya apa? Hal yang mencurigakan itu contohnya apa? Novi bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Contohnya hal mencurigakan apa? Mungkin kayak misalnya kalau dia catat persediaannya misalnya dia catat misalnya persediaannya 100. Padahal yang ada di gudang itu enggak sampai 100 gitu, Bu. Terus kalau misalnya kayak dia catat kayak biaya produksinya, misalnya dia catat satu barangnya itu, misalnya satu unitnya itu kan 100.000, andaikan ya Bu ya. Dia ngomonginnya kalau biaya produksinya 100.000, tapi ternyata sebenarnya tuh bahan baku yang dia pakai itu tuh nggak sampai segitu gitu loh Bu. Jadi kayak ada perbedaan sama pencatatan dari laporannya. Oke, mungkin gini kali ya Novi ya. Kalau pertanyaan Anda gini, Anda harus membedakan ya pencatatan di gudang dengan pencatatan secara akuntansi, gitu ya. Kalau kita bicaranya adalah pengecekan fisik ya, maka auditor akan datang ke gudang ya, ke gudang penyimpanan klien. Nah, orang gudang itu tidak akan tahu harga. Yang mereka tahu hanya quantity. Mereka tidak boleh tahu price gitu ya. Nah, price itu sendiri adanya perhitungan itu adanya di bagian accounting, bukan di gudang gitu loh. Ya, jadi Novi harus bisa membedakan ya. Jadi kalau pertanyaan Anda itu adalah pada saat pengecekan fisik gitu ya, maka biasanya kalau pengecekan fisik yang kita cek adalah kuantitasnya. Ya, ingat kuantitas, bukan price. Ya, karena price itu adanya di catatan akuntansi, di accounting adanya. Di kantor pusat, bukan di gudang gitu loh. Orang gudang tidak boleh tahu harga. Karena kalau orang gudang tahu harga bahaya dong ya. Jadi bisa barang-barang yang mahal bisa dicuri, barang-barang yang murah enggak gitu loh, ya. Jadi secara sistem pengendalian internal ya, secara internal control, kalau Anda sudah belajar di sistem informasi akuntansi di SIA, orang gudang tidak akan tahu harga, ya. Jadi not price but quantity atau kuantitas ya, secara jumlah tahunya. Nah, jadi kalau dalam hal terjadi selisih ya pada saat dilakukan stok opnam atau pengecekan fisik gitu ya, misalnya di catatan akuntansi tercatat kuantitasnya jumlahnya harusnya 5. Setelah datang ke gudang dicek fisiknya ternyata bukan 5, ternyata cuma 3. 2-nya kemana gitu kan? Nah, itu nanti temuan-temuan yang ada, selisih-selisih yang ada itu nanti akan menjadi finding atau temuan bagi auditor yang nantinya akan diinformasikan ke klien. Dalam hal ini akan diinformasikan ke bagian akuntansi. Nah, jadi bagian akuntansi nanti akan merekonsiliasi selisihnya itu di mana. Ya. Selisih antara pencatatan di gudang atau kartu stok dengan selisih yang ada di akuntansi. Jelas nggak ya? Novi, gimana, jelas? Jelas, Bu. Makasih, ya? Bu. Jadi harus bisa bedakan gitu ya, pengecekan di gudang dengan yang di akuntansi. Kalau di gudang kita hanya mengecek fisik dan yang dilihat itu adalah langsung fisik barangnya dan kuantitas, ya. Orang gudang tidak akan tahu harga, ya, price-nya tidak akan tahu. Nah, tetapi kita sebagai auditor kita ada data price-nya gitu loh, tetapi tidak untuk dibuka ke bagian gudang, tidak. Itu kan internal perusahaan gitu ya. Kita hanya melakukan audit secara kuantitas ya, berdasarkan kartu stok. Kita bandingkan kartu stok yang ada di gudang dengan pencatatan kuantiti yang ada di bagian akuntansi. Gitu ya. Oke, lanjut.